Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdi Masa dengan NIM 8776219005 dari UPBJ Universitas Terbuka Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum simbiosis dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat yang saya gunakan adalah sebagai acuan dalam mengidentifikasi, ada kertas dan alat tulis, dan tentunya juga alam sekitar. Oke, selanjutnya nanti tentang simbiosis 3 itu akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme antara kupu putih dan pohon jeruk. Di sini kupu putih sebagai parasit mendapat nutrisi dari pohon jeruk dengan cara menghisap cairannya, sedangkan pohon jeruk merasa dirugikan karena kupu putih menyerap nutrisi penting dari tumbuhan dan menyebabkan kerugian pada pohon jeruk, sehingga tumbuhan tersebut tidak tumbuh secara optimal. Dan yang kedua, simbiosis antara pohon cabai dan jamur, di mana jamur merasa untung karena mendapatkan sumber makanan dari pohon cabai, dan buah cabai pun ikut rusak karena disebabkan oleh jamur tersebut. Yang terakhir pada simbiosis parasitisme yaitu benalu dan pohon alpukat. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, di mana benalu menumpang hidup di atas pohon alpukat dan menyerap nutrisi makanan dari pohon alpukat tersebut. Pohon alpukat merasa dirugikan dengan adanya penyerapan nutrisi yang dimilikinya dan menyebabkan produksi buah pada pohon alpukat tidak konsisten. Selanjutnya, simbiosis komensalisme yang kedua, tumbuhan melon dan pohon cabai, di mana pohon melon menumpang pohonnya untuk menjadi rambatan di pohon cabai. Pohon melon dapat menjangkau sinar matahari untuk berfotosintesis, dan pohon cabai tidak mendapat kerugian atau keuntungan dari pohon melon tersebut. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, tumbuhan paku dan pohon jambu, di mana tumbuhan paku menggunakan batang jambu sebagai lokasi untuk tumbuh. Tumbuhan paku mengambil air dari pohon jambu tersebut. Namun meskipun tumbuhan paku mengambil air dan beberapa nutrisi dari pohon jambu, namun tidak memiliki efek yang besar. Yang terakhir ada simbiosis mutualisme, kumbang dan pohon jagung, di mana kumbang menghisap nektar dan membantu proses penyerbukan saat kumbang menyerap nektar pohon jagung. Bunga jagung terbantu dalam proses penyerbukannya karena disebabkan kumbang menghisap nektar tersebut. Kedua makhluk hidup tersebut mengalami keuntungan yang sama. Simbiosis mutualisme yang kedua dan terakhir, bunga dan kupu, adalah simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Karena kupu-kupu mendapat nektar yang manis dari bunga dan bunga pun terbantu dalam proses penyerbukan dari kupu-kupu tersebut guna untuk berkembang biak. Jadi dalam sebuah alam itu simbiosis itu ada 3 tersebut, bisa dapat disimpulkan dalam ekosistem. Bentuk hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, bisa disebut mutualisme, dan tidak saling mempengaruhi disebut komensalisme. Dan yang terakhir adalah merugikan salah satu pihak atau sebelah pihak, bisa juga disebut dengan parasitisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.